Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik yang sangat penting hari ini, yaitu mengenai ekspor dan impor di Indonesia, beserta studi kasus yang terkait. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami, terdiri dari Syahzana Ninadra, akan membahas proses ekspor dan impor secara umum. Selanjutnya, saya sendiri, yaitu Umi Khairunisa, akan memaparkan studi kasus keempat terkait ekspor dan impor di wilayah Kepri. Selanjutnya ada Intan Arwahanan akan menjelaskan definisi ekonomi makro yang menjadi landasan pembahasan kita hari ini, serta memaparkan studi kasus ketiga terkait impor di Indonesia. Lalu ada Rahmat Ananda, di mana akan membahas studi kasus ekspor di Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Iza Ada, di mana akan mengupas lebih dalam tentang studi kasus ekspor di Kepri. Selanjutnya ada Muhammad Al-Hafiz akan menjelaskan pentingnya ekspor dan impor bagi perekonomian. Dan yang terakhir ada Jadira Fasetia akan memaparkan mengenai komoditas ekspor dan impor yang ada. Presentasi kami akan ditutup dengan kesimpulan yang nantinya akan saya sampaikan. Baiklah, untuk memulai presentasi kita, saya persilahkan kepada Intan untuk memberikan pengantar tentang definisi ekspor dan impor. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Di sini ada PDB atau produk domestik bruto, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu ada inflasi. Ialah suatu keadaan di mana kenaikan secara terus-menerus di dalam rata-rata tingkat suatu harga. Yang ketiga, ada pengangguran, merupakan tingkat ketidakberdayaan usia pekerja dalam memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Yang keempat, di sini ada neraca perdagangan atau bisa disebut juga balance of trade, adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara selama beberapa periode tertentu. Dan neraca ini menjadi komponen terbesar dari neraca pembayaran atau balance of payment suatu negara dan umumnya digunakan untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Hafiz untuk menjelaskan mengenai pentingnya ekspor dan impor dalam perekonomian kita. Oke, di sini saya akan membahas tentang pentingnya ekspor dan impor. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ekspor. Ekspor menjadi salah satu sumber devisa bagi negara Indonesia. Devisa ini diperoleh dari ekspor, digunakan untuk membayar barang-barang impor atau jasa, dan bisa juga membiayai proyek-proyek pembangunan di Indonesia seperti jalan dan jembatan, terus dan infrastruktur lainnya. Dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sektor ekspor yang kuat dapat membantu meningkatkan cadangan devisa negara. Yang kedua, kita akan membahas tentang impor. Kenapa impor ini penting? Karena tidak semua negara dapat memproduksi barang atau jasanya yang dibutuhkan warganya. Impor dapat memungkinkan negara untuk mendapatkan produk yang tidak bisa diproduksi secara lokal, baik karena keterbatasan sumber daya alam, iklim, teknologi, maupun infrastruktur. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Hafiz. Berikutnya untuk menjelaskan proses ekspor dan impor, saya persilahkan Nadra. Jadi ekspor adalah proses atau aktivitas mengirimkan produk dalam negeri ke luar negeri yang merupakan penjualan barang atau jasa ke negara-negara asing. Ini merupakan salah satu strategi bisnis yang populer untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi pasar global. Aspek utama dalam definisi impor ialah penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Proses ini melibatkan penawaran produk atau jasa oleh suatu negara kepada konsumen di luar negerinya. Penjual harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti standarisasi internasional, regulasi perdagangan, serta persyaratan dokumen yang diperlukan. Yang kedua, ada pengiriman produk melalui berbagai moda transportasi. Produk dapat dikirim melalui moda transportasi laut, udara, atau darat tergantung pada jenis produk dan preferensi eksportir. Dokumen transportasi seperti Bill of Lading atau BOL atau Airway Bill atau AWB digunakan untuk mengekspresikan kontrak antara kapten kapal atau pilot pesawat dan pemilik muatan atau barang. Yang ketiga ada persyaratan dokumentasi. Untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan legal, dokumen-dokumen resmi seperti faktur komersial, surat jaminan asal,
sertifikat standarisasi, dan lain-lain harus disediakan. Faktor komersial misalnya menjadi bukti resmi penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk klaim ganti rugi atas kerugian akibat kehilangan alat atau kerusakan selama pengiriman. Yang keempat, ada izin dan sertifikat yang diperlukan. Banyak jenis izin dan sertifikat yang diperlukan sebelum produk diekspor. Contohnya adalah izin ekspor yang diberikan oleh otoritas terkait negara tujuan, sertifikasi halal, sertifikasi keselamatan, dan lain-lain. Tergantung pada jenis barang atau jasa yang diedarkan. Yang kelima, ada aspek keuangan dan logistik. Biaya ekspornya termasuk ongkos angkut, teks, dati, pajak, dan lain-lain. Logistika yang efektif untuk menghindari kerugian akibat retur atau gagal sampai. Selanjutnya ada impor. Impor adalah proses ataupun aktivitas membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau lebih murah dibandingkan produksi lokal. Aspek utama dalam definisi impor. 1. Penambahan varietas produk di pasar domestik. Dengan mengimpor produk-produk unggulan di negara lain, masyarakat bisa memiliki variasi pilihan yang lebih banyak. Misalnya saja buah-buahan segar yang hanya ada di musim di tempat tertentu, tetapi masih bisa dinikmati karena adanya impor. Yang kedua, ada akses terhadap teknologi modern dan inovatif. Merekognisi pentingnya teknologi canggih dalam era digital saat ini, negara-negara maju seringkali mengimpor teknologi terkini guna meningkatkan kemampuan industri domestik, sehingga kontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada hemat biaya operasional bisnis. Jika sebuah perusahaan bisa mendapat bahan baku atau material lebih rendah dari harganya dibandingkan dengan produsennya sendiri, maka itu artinya sudah berhasil menghemat biaya operasional bisnis. Yang keempat, ada kemudahan akses informasi global. Melalui internet, kita bisa langsung memesan atau membeli barang dari mancanegara tanpa harus repot-repot datang ke toko atau toko retail fisik. Terakhir, ada perbedaan harga antara lokal versus imported goods. Beberapa item mungkin lebih mahal jika dibuat atau dijual secara lokal karena alasan biaya produksi tinggi, tapi kalau dibeli dari luar negeri pasti harganya lebih murah. Kesimpulannya adalah ekspor adalah cara cerdas untuk meningkatkan pendapatan nasional serta promosi budaya teknologi suatu bangsa. Dengan demikian, maka imporlah jawaban tepat ketika kita ingin mendapatkan item-item unggulan tanpa harus repot-repot membuat sendiri. Terima kasih Nadra. Sekarang saya persilakan Jade untuk memaparkan lebih lanjut tentang komoditas ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke komoditas di Indonesia. Komoditas di Indonesia ada terbagi menjadi dua seperti ekspor dan impor. Saya akan menjelaskan di bidang ekspor terlebih dahulu. Baik, yang pertama kami punya contoh di bidang ekspor seperti minyak kelapa sawit atau CPO, kemudian ada batu bara, karet, dan produk-produk karet, serta produk perikanan, dan kopi, kakao, dan rempah-rempah lainnya. Untuk yang pertama, minyak kelapa sawit, Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Dan pada tahun 2023, ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia tercatat mencapai sekitar 27 juta ton yang menghasilkan pendapatan sebesar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada tahun 2022, ekspor minyak kelapa sawit itu meningkat yang peningkatannya itu signifikan hingga sampai ke 26,4 juta ton seiring dengan tingginya permintaan global. Saya mengambil data ini dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hingga pertengahan 2024, ekspor minyak kelapa sawit itu terus meningkat. Dan menurut data terbaru yang saya baca, selama 7 bulan pertama pada tahun 2024, volume ekspor minyak kelapa sawit itu tercatat sekitar 16,9 juta ton, yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten. Kemudian yang terakhir ada kopi. Dalam laporan BPS, nilai ekspor kopi Indonesia ke dunia itu bisa mencapai 1,612 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan itu senilai 25,5 triliun. Dan dari jumlah itu, kopi di Indonesia
di pasar Mesir itu mempresentasikan sekitar 5,24% dari pangsa pasar ekspor kopi Indonesia secara global. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian impor. Komoditas di Indonesia di bagian impor kita punya bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian ada mesin dan peralatan mekanis, kemudian besi dan baja, lalu kendaraan bermotor dan bahan baku farmasi. Kita akan bahas mulai dari bahan bakar minyak terlebih dahulu. Bahan bakar minyak atau yang biasa kita singkat BBM pada 2023 itu terpantau mengalami penurunan dibandingkan dari tahun yang sebelumnya. Berdasarkan Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM atau ESDM pada 7 Juni 2024 yang lalu, total impor produk BBM di Indonesia pada tahun 2023 itu terpantau menurun sekitar 964.000 kiloliter menjadi 26.897 kiloliter, yang dari sebelumnya itu 27.861.000 kiloliter. Itu terjadi pada 2022 yang lalu. Kemudian kita lanjut ke bahan baku farmasi. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian atau IKFT Kemenperin, Reni Yanita mengatakan bahwa lebih dari 90% bahan baku industri farmasi nasional itu masih dipenuhi dari impor. Kemudian ketergantungan impor atau bahan baku obat yang lebih dari 90%. Maka bahan baku yang digunakan industri farmasi nasional ini masih harus diimpor, terutama dari Cina dan India. Ini adalah kata-kata Ibu Reni dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Selasa 9 Juni 2024. Ia menerangkan bahwa angka impor bahan baku obat atau BBO terus mengalami peningkatan dari angka sebesar 27,5 ribu ton atau senilai 294 juta dolar Amerika Serikat di 2019 menjadi 35,89 ribu ton atau sekitar 509 juta dolar Amerika Serikat pada 2022. Kemudian impor bahan baku obat ini mengalami koreksi pada November 2023 yang menjadi senilai 356 juta dolar Amerika Serikat dan volumenya itu 26,52 ribu ton. Jadi, selama 5 tahun terakhir, memang tren importasi BBO ini terus meningkat. Dan di 2022, impornya itu secara keseluruhan mencapai 35.890 ton dengan nilai 509 juta dolar Amerika Serikat. Baik, itu penjelasan saya mengenai komoditas di Indonesia. Terima kasih Jade. Selanjutnya saya persilakan Rahmat untuk menyampaikan studi kasus pertama mengenai ekspor di Indonesia. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan berpindah ke bagian studi kasus dalam hal penerapan ekspor dan impor di Indonesia. Untuk bagian kasus ini, untuk bagian ekspor nasional kami mengambil studi kasus terkait dengan penerapan bagaimana sektor kelapa minyak sawit di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ekspor minyak kelapa sawit saat ini masih menjadi sektor komoditi unggulan dalam melakukan kegiatan transaksi global guna mendulang pendapatan negara. Pendapatan negara yang saat ini diperoleh tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi negara terkait dengan keberadaan minyak kelapa sawit. Di satu sisi terkait ancaman yang mungkin terjadi berkaitan dengan situasi global yang saat ini sedang terjadi seperti isu perang dan lain sebagainya. Adapun menurut Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Kabul Wijanto mengatakan bahwa kalau minyak kelapa sawit saat ini menjadi penyumbang terbesar untuk ekspor non-migas di Indonesia. Pada tahun 2003,
ekspor ini mencapai 242 miliar US dollar. Sehingga ini tentu menjadi perhatian yang sangat besar bagi Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Minyak Kelapa Sawit yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya pada slide berikut ini teman-teman bisa melihat bahwa produksi CPO pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 50,7 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari tahun 2022, yakni sebesar 46,73 juta ton. Dari data itu kita bisa juga melihat bahwa terkait dengan produksi PKO mencapai 4,77 juta ton. Dari tahun perkiraan ini naik sebesar 5,66% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di samping, data ini bisa menjadi acuan terkait dengan keputusan pemerintah dalam hal ekspor dan impor. Dari hasil ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, tentu ini sangatlah menguntungkan untuk dilakukan ekspor ke negara lain. Dari data yang ada dari slide yang ada pada layar ini, teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia cukup aktif dalam melakukan ekspor dan menyasar ke beberapa negara yang ada di Asia, termasuk juga di luar Asia. Sebagai informasi tambahan, fun fact-nya adalah Indonesia per tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam hal segi ekspor. Adapun lahan yang tersedia bisa kita ketahui sebesar 9.144 hektar pada tahun 2023 ini. Terkait dengan itu, Indonesia melakukan ekspor ke beberapa negara seperti India, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Adapun untuk India sendiri adalah negara tujuan utama dengan perkiraan total ekspor pada tahun terakhir adalah sebesar 5.406 ton dengan nilai FPO sebesar 4.521 US dollar. Terkait dengan hal kebijakan ekspor di Indonesia, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana dari sudut pandang ekonomi makro di Indonesia. Dengan melakukan kegiatan ekspor, Indonesia tentunya akan mengalami atau mendapat beberapa impact positif dari hal itu. Seperti halnya Indonesia akan mengalami peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Termasuk dalam hal ini studi terkait dengan ekspor minyak kelapa sawit. Tentu hal ini akan menjadi impact yang besar di beberapa daerah provinsi penyumbang terbesar seperti di Sumatera dan Sulawesi. Adapun untuk kondisi saat ini, di mana kita sampai di tahun 2024, dari sisi ekonomi global, ketidakpastian masih membayangi pertumbuhan ekonomi global, khususnya di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Cina. Adapun eskalasi geopolitik global yang kian memanas akan menjadi dampak tersendiri bagi keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. Adanya kemungkinan produksi yang diperkirakan akan stagnan, serta volume ekspor diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama karena meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah sendiri sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam guna menerapkan kebijakan yang akan berdampak untuk keberlangsungan keputusan negara, serta harapannya keputusan kebijakan yang dikeluarkan akan bisa menyelesaikan isu permasalahan yang muncul yang mengancam produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Terima kasih Rahmat. Untuk melanjutkan, saya persilahkan Iza untuk memaparkan studi kasus ekspor yang kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, ekspor udang dari daerah Kepulauan Riau. Produksi udang di daerah satu daerah Kepulauan Riau yaitu Batam menurut BPS Kepri sebesar 3.072 ton pada tahun 2022. Ekspor udang dari Kepulauan Riau mencatat peningkatan yang signifikan sejalan dengan tren positif ekspor produk perikanan Indonesia. Selama semester pertama, udang menjadi komoditas andalan dengan kontribusi besar mencapai nilai 1,15 miliar US dollar atau sekitar 122.850 ton. Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah penghasil udang terbesar, dan produk ini diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Cina, ASEAN, dan Eropa. Selain itu, pemerintah aktif mempromosikan produk-produk perikanan Indonesia dalam pameran internasional, mendorong daya saing di pasar global.
ekspor udang juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat neraca perdagangan Indonesia yang secara keseluruhan meningkat sebesar 18,18% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Terima kasih Iza. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang impor. Saya persilahkan Intan untuk menyampaikan studi kasus pertama mengenai impor. Oke, untuk studi kasus selanjutnya itu ada impor kendaraan bermotor dan suku cadang. Untuk perdagangan komponen otomotif di Indonesia masih lebih banyak melakukan impor dibandingkan ekspornya. Tercatat jumlah impor pada bagian ini sebanyak 226.309.901 piece, sementara ekspornya 166.839.841 piece. Pada Januari sampai September 2024 ini, total impor mobil utuh mencapai 1.100.000 unit dengan peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara asal utama pengimpor kendaraan bermotor ke Indonesia itu termasuknya ada Jepang sebanyak 30%, kemudian Korea Selatan 25%, dan Tiongkok 20%. Nilai impor kendaraan bermotor pada Januari sampai September 2024 mencapai angka 200 triliun rupiah, meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan suku cadang dan aksesoris pada Januari sampai September 2024 mencapai angka 50 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan seperti PT Astra Honda Motor dan PT Suzuki Indomobil Sales menyediakan suku cadang asli dengan standar OEM untuk mendukung bisnis bengkel lokal. Terima kasih Intan. Sekarang saya sendiri, Umi, akan melanjutkan dengan studi kasus impor kedua, khususnya mengenai industri wilayah Kepri. Setelah itu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang sudah dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mika Nisa. Jadi di sini saya akan bahas tentang studi kasus sama seperti sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di studi kasus ini itu membahas tentang impor bahan baku untuk industri galangan kapal di Kepri atau Kepulauan Riau. Diskusi tentang studi kasus impor bahan baku untuk industri galangan kapal, saya akan menjelaskan latar belakang atau diskusinya terlebih dahulu. Yaitu industri galangan kapal di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, itu mengimpor bahan baku utama seperti baja sama komponen lainnya untuk membangun dan memperbaiki kapal. Nah, di Batam juga, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pasti kita bisa menikmati insentif pajak, kayak pembebasan PPN dan bea masuk atas impor bahan baku, karena hal itu juga impor bahan baku jadi krusial. Nah, karena krusial tersebut pasti ada dampak dan tantangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih dampaknya. Yang pertama, penting untuk mendukung produksi kapal. Nih, ada baja sebagai bagian utama dari hull construction atau konstruksi lambung kapal. Itu yang paling utama. Jadi baja ini tuh memegang proporsi terbesar dalam biaya pembangunan kapal. Kalau nggak ada baja yang berkualitas, pastinya produksi kapal pasti nggak akan berlangsung optimal. Selanjutnya ada impor baja dari impor baja yang diambil dari negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Itu memungkinkan galangan kapal untuk memenuhi standar yang berkualitas internasional yang diperlukan untuk kapal baru serta untuk perbaikan kapal yang ada. Selanjutnya yang kedua, itu adalah memenuhi permintaan industri maritim. Industri galangan kapal di Batam itu bukan cuma melayani pasar domestik, tapi juga mengekspor ketersediaan bahan baku impor. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mempertahankan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan industri maritim secara global pastinya. Nah, tadi udah didampak, pasti kita membahas tentang tantangannya juga. Tantangannya adalah ketergantungan pada impor. Karena kita harus memenuhi standar internasional, pasti kita di mana barang-barang yang diambil di internasional, pasti tantangannya adalah ketergantungan pada impor tersebut. Nah, sekitar 70-80% bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kapal di Indonesia itu termasuk baja, itu masih diimpor. Jadi menambah biaya produksi. Nah, karena bea masuk dan pajak itu juga menjadi waktu pengirimannya sedikit memperlambat produksi kapalnya itu sendiri. Nah, yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga baja yang sangat dipengaruhi oleh pasar internasional itu ngebuat industri galangan kapal rentan terhadap
volatilitas harga. Fluktuasi ini itu menyebabkan ketidakstabilan dalam biaya produksi. Jadi ngebuat galangan kapal sulit untuk merencanakan anggaran yang kuat. Data impor bahan baku, data ini diambil dari BPS yaitu Badan Pusat Statistik. Impor bahan baku untuk sektor galangan kapal di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 72,63% dari total impor non-migas. Negara asal utama dari bahan baku yang diambil untuk impor tersebut yaitu adalah Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Baja itu mendominasi kategori dari bahan baku diimpor untuk industri galangan kapal. Ini tuh ada data, jadi secara ringkasannya penelitian ini tuh menyoroti kebijakan insentif pajak di Batam yang dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas, terutama pembebasan PPN dan bea masuk bagi industri galangan kapal. Jadi insentif ini berlaku untuk impor bahan baku dan komponen kapal. Terus fokus penelitian adalah mengevaluasi kebijakan tersebut menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari DUNN atau DUN. Nah, selanjutnya di slide itu ada soal tentang data, di mana data tersebut kita akan analisis bersama-sama, di mana total impor di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 221 jutaan dolar, yang artinya Indonesia mengimpor barang dan jasa dengan total nilai tersebut selama tahun 2023. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 6,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua ada impor migas dan non-migas. Jadi di migas itu impor itu mencapai sekitar 35 jutaan US dollar. Terus juga di non-migas itu barang selain minyak dan gas itu nilai impornya mencapai 186 jutaan atau non-migas itu menyumbang mayoritas sebagian dari impor. Selanjutnya yang ketiga ada Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, Pelabuhan Tanjung Priok itu adalah pelabuhan terbesar di Indonesia untuk impor. Jadi porsinya itu sekitar 37,36% dari total impor atau senilai sebesar 82 jutaan US dollar. Selanjutnya ada yang keempat yaitu negara asal utama impor, di mana negara asal utama impor yang telah disebutkan sebelumnya itu seperti Tiongkok, Singapura, dan Jepang, di mana Tiongkok itu sekitar 28,34% atau sekitar 62 jutaan US dollar itu berasal dari Tiongkok. Yang selanjutnya itu sekitar 18 jutaan US dollar atau sekitar 8,30% itu berasal dari Singapura. Selanjutnya 16 jutaan US dollar atau sekitar 7,44% itu berasal dari Jepang. Yang kelima adalah komposisi jenis barang yang diimpor. Nah, bahan baku atau bahan penolong untuk kapal tersebut itu impor terbesar adalah bahan baku penolong sekitar 161 jutaan atau sekitar 72,63%. Nah, dari total impor tersebut. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas barang yang diimpor digunakan untuk keperluan industri, misalnya untuk memproduksi barang jadi. Selanjutnya barang modal. Nah, impor barang modal atau mesin dan peralatan yang lain yang digunakan untuk produksi itu mencapai sekitar 39 jutaan atau sekitar 17,66%. Nah, ada barang konsumsi. Mungkin barang konsumsi ini lebih sedikit persenannya karena lebih sedikit muat anggaran. Jadi barang yang diimpor untuk konsumsi langsung itu seperti makanan, minuman, atau produk jadi itu bernilai sekitar 21 jutaan US dollar atau sekitar 9,71%. Nah, kesimpulan dari semua hal ini, dari slide-slide sebelumnya juga, itu adalah Indonesia pada 2023 itu mengimpor lebih banyak bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung industri dan manufaktur di dalam negeri. Sementara barang konsumsi itu menyumbang bagian yang lebih kecil pastinya. Nah, juga impor dari Tiongkok itu merupakan impor yang terbesar dan hampir sepertiga dari total impor di Indonesia, dan Pelabuhan Tanjung Priok adalah pusat utama untuk proses bongkar barang impor tersebut. Selanjutnya ada penurunan impor sebesar 6,55%. Itu dapat disebabkan karena berbagai faktor pastinya seperti perubahan kebutuhan industri, kebijakan perdagangan, atau faktor ekonomi global. Nah, setelah kita membahas tentang studi kasus, definisi, dan lain hal sebagainya tentang ekonomi makro dan lainnya, itu saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya.
yaitu ekspor dan impor itu sebagai pilar utama di ekonomi Indonesia. Ekspor dan impor merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Terus impor itu adalah bahan baku seperti baja, itu sangat penting untuk sektor-sektor manufaktur seperti galangan kapal dan memerlukan bahan berkualitas tinggi yang tidak dapat diproduksi secara lokal dalam jumlah yang memadai. Kalau bahan bakunya berkualitas, pasti barang jadi akan lebih sangat berkualitas dan itu akan mendukung perekonomian Indonesia pastinya. Terus yang kedua itu adalah tantangan yang harus diatasi. Yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pasti ada tantangan yang harus diatasi juga. Nah, tantangan itu adalah kita ketergantungan pada impor, jadi masih menjadi tantangan utama. Fluktuasi harga bahan baku dan ketergantungan pada pasar luar negeri itu memperburuk stabilitas ekonomi industri di galangan kapal dan kestabilitas industri di studi kasus sebelumnya juga yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang efektif. Nah, kebijakan pemerintah ini kayak insentif pajak dan perjanjian perdagangan internasional itu berperan penting untuk memitigasi dampak dari tantangan ini. Tapi itu juga meningkatkan daya saing industri di galangan kapal. Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor atau pengembangan industri baja. Yang udah dijelaskan, kita sangat ketergantungan pada impor bahan baku kayak baja tersebut. Selanjutnya, mungkin dengan kebijakan ini, kebijakan yang tepat, dukungan yang produksi dalam negeri, itu pasti Indonesia bisa meningkatkan posisi daya saingnya di pasar internasional dan mengurangi tekanan dan fluktuasi pasar global, dan kita bisa mengurangi tentang tantangan yang harus diatasi nanti. Kesimpulan tadi itu menutup akhir dari pembahasan ekspor dan impor yang kami bahas. Jadi mulai dari studi kasus 1, 2, 3, dan 4 dan definisi makro dan lainnya, mungkin itu bisa menjawab dari pembahasan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memaparkan materi. Dari presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ekspor dan impor berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Ekspor membantu meningkatkan devisa negara, sementara impor memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya ekspor dan impor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kami siap berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.